Kembali lagi di Oke Sih, Oke Rengga dan Sepak Bola Indonesia hari ini. Sebuah konten yang masih banyak yang belum menerima kalau aku ngobrolin ini. Salah sedikit dimarahin, salah sedikit dibilang ya udah ngobrol aja, dibilang ngobrol aja, orang cuman ngobrol aja kok. Susah kali emang. Tapi aku beneran nggak tahu bahwasannya musim ini tuh kompetisi sudah tidak ada lagi championshipnya. Apa sih bilangnya tahun lalu championship ya? Kan ada championship, ada yang empat besar itu apa sih? Nah tahun ini udah nggak ada. Ternyata siapa yang peringkat 1 di klasemen itu yang jadi juara. Dan perburuan gelar juara kemarin masih sangat menarik sampai saat ini. Aku kemarin sempat bilang prediksiku yang jadi juara musim ini tuh Persija sama Dewa United, melihat persiapan mereka di awal. Ditanya kenapa nggak Persib Bandung? Karena buatku Persib kemarin kan main di beberapa kompetisi, jadi lumayan kesulitan untuk membagi pemain dan lain-lain. Ternyata Persib sampai di minggu ini di pekan ke-22 kalau nggak salah masih sangat konsisten berada di puncak klasemen. Ini kayaknya aku bakal ngomongin pertandingan kemarin dengan skor 2-2. Pertandingannya menarik sekali, hujan gol terjadi di pertandingan kemarin. Babak pertama Persija unggul 2-0, babak kedua dibalas oleh Persib menjadi 2-2. Sayang sekali Persija harus kehilangan poin penuh di kandangnya. Harusnya dia bisa poin penuh. Di babak pertama mainnya Persija itu kelihatan sepertinya Persija bakal menang dengan mudah. Tapi di babak kedua begitu gol dari Persib, main Persija jadi mulai lumayan berantakan. Persija mulai tertekan jadinya. Bahkan gol keduanya Persija disayangkan sekali. Golnya tuh Andri Tani lumayan out of posisi sebenarnya kalau dilihat dari golnya Persib ya. Soalnya posisinya si David da Silva sudah di cover sama back Persija. Itu juga posisinya tiang pertama. Kalau seandainya Andri Tani on posisi saja, kemungkinan paling besar adalah David da Silva melakukan shoot dan bisa diblok oleh Kudela kalau nggak salah waktu itu backnya. Atau tidak ada opsi lain selain dia shooting atau dia umpan ke temannya. Tapi di luar hasil itu sebenarnya secara pertandingan semuanya aman di lapangan, kepemimpinan wasit juga baik menurutku. Jadi pertandingan bisa dibilang berjalan lancar. Namun tetap ada aja hal-hal di luar pertandingan yang masih jadi perhatian kita, yang sangat disayangkan. Aku kemarin sempat dengar omongan dari ketua The Jackmania Bang Diki. Benar apa kata Bang Diki, ada beberapa hal yang menurutku kenapa sudah jelas supporter dari tim lawan tidak boleh hadir ke stadion Persija gitu. Kenapa masih ada saja yang mencoba membeli tiket dan menonton pertandingan atau apa lagi ya? Kenapa harus melakukan hal tersebut kayak begitu? Kan sudah diinstruksikan untuk ya udah nggak usah datang ke stadion, biarkan yang datang pendukungnya Persija saja. Nanti ketika main di Persib, biarkan pendukungnya Persib saja yang datang. Kan sudah ada instruksi seperti itu dari ketua The Jack, ketua Bobotoh juga sudah menginstruksikan bahwasannya kalau misalnya setiap pertandingan main di Bandung, The Jack jangan datang, main di Jakarta, Viking Bobotoh jangan datang. Tapi kemarin ada saja yang datang membeli tiket semua segala macam, terprovokasi. Menyedihkan sih buatku di pertandingan sebesar Persija lawan Persib masih ada hal-hal seperti itu. Sayang sekali buatku kayak begitu. Yang lebih disayangkan lagi apa ya? Kontrol emosi dari kedua supporter juga masih belum baik. Oke lah kita bilang terjadi kesalahan ketika supporter dari Persib membeli tiket nonton pertandingan.
Tapi sebenarnya nggak harus juga dilakukan kekerasan terhadap penonton kayak begitu. Dan kerusuhan-kerusuhan itu juga menjalar jauh sampai selesai pertandingan di luar stadion kayak begitu. Terjadi pelemparan, ini juga panitia harus lebih harus lebih ekstra dalam melakukan penyelenggaraan, pengawalan terhadap pertandingan kayak begitu tuh harus lebih ekstra. Kita nggak bisa menyalahkan karena aku kalau bilang oknum tapi semuanya pendukung kayak begitu. Orang-orang yang seperti ini sulit memang mengontrolnya semua segala macam kalau nggak punya kesadaran. Mudah-mudahan tidak ada lagi tragedi-tragedi yang terjadi di sepak bola Indonesia. Tragedi apapun itu, semoga tidak ada lagi karena itu benar-benar menyakitkan buat kita. Harusnya pertandingan selesai, peluit panjang bunyi habis, pendukung bisa balik ke rumah masing-masing dengan selamat. Pendukung dari Persija, pendukung dari Persib bisa berpikir, udah ini pertandingan udah selesai, saatnya pulang. Nanti kita dukung lagi, walaupun hari ini seri, nanti kita dukung lagi di pertandingan selanjutnya. Sebenarnya bisa melakukan itu, tapi sulit memang. Kalau nggak dimulai, ya nggak akan bisa ada perubahan sih sebenarnya. Disayangkan aja, pertandingannya bagus, tensi pertandingannya tinggi, hasilnya juga baik buat Persib, namun kurang baik buat Persija. Tapi kita semua bisa menikmatin pertandingan itu kemarin. Harapanku cuman itu aja, jangan sampai terjadi lagi tragedi-tragedi Kanjuruhan yang sampai sekarang belum selesai. Aku nggak mau itu terjadi lagi. Kita sama-sama kita sama-sama menjaga lah. Kalau aku ngomong kayak gini, ada aja tuh yang bilang alah bacot alah. Ya terserah lah, terserah mau bicara seperti apa. Tapi emang ada hal yang lebih berharga ketimbang keselamatan dan nyawa. Kita harus bikin ekosistem yang baik. Pengennya sepak bolanya maju, tapi kita sendiri menunda kemajuan itu sendiri kayak begitu. Nanti big match lainnya tidak ada lagi hal-hal seperti ini harusnya ya. Selain pertandingan Persib Persija, ada yang jadi sorotan buat kita. Pertandingan timnas U20 di Piala Asia. 2 pertandingan, 2 kali menelan kekalahan. Pertandingan pertama kalah 0-3, pertandingan kedua kalah 1-3. Siapa yang salah? Siapa yang harus bertanggung jawab? Sampai detik ini harusnya pelatih. Karena pelatih yang tahu kondisi timnya, pelatih yang tahu bagaimana pemainnya, strategi yang dikasih pelatih. Jadi itu harus dipertanggungjawabkan. Masih ada 1 pertandingan lagi lawan Yaman ya? Masih ada 1 pertandingan lawan Yaman. Kemarin pertandingan kedua lawan Uzbekistan, menurutku tidak kalau dibilang tidak buruk harusnya tidak kalah. Tapi ada perubahan, ada perubahan gaya main lebih baik dari pertandingan sebelumnya. Cuman ya kita harus akuin bahwasannya Uzbek memang menang segalanya kayak begitu. Kita harus mulai sama-sama, terutama ya untuk siapapun yang menangani timnas, mau U17, U16, U20, U23, senior, kalian harus sadar bahwasannya kalau kita mau berada di level Asia, ya harus banyak yang dirubah. Pemain-pemain Coach Indra Sapri kemarin, kalau untuk ASEAN mungkin mereka bagus.
tapi terlihat jomplang ketika kita bermain untuk level Asia. Dan itu harus jadi bahan evaluasi yang baik. Kita harus bisa lihat Jan Seraven itu kemarin ketika lawan Uzbek bagus sekali buatku. Penempatan posisi, penyelesaian akhir, kayak begitu. Jadi kayaknya nggak salah deh kalau seandainya pemain-pemain U20 kita juga banyak diisi pemain diaspora. Buatku oke-oke aja lah. Kalau memang niatan kita pengen ke Piala Asia ya. Kalau visi misi main bola mereka kayak begitu, gimana kita bisa membangun kekuatan sepak bola yang baik. Jadi ini harus sama nih, benar-benar aku bilang harus sama. Sekali lagi dari U16, U20, oh ada 19 dulu, 16, 17, 19, 20, 23 senior. Mereka harus jadi pemain yang kalau bisa, kalau dia sudah dari 17 sudah langganan timnas, dia harus bisa jaga semuanya sampai dia bisa jadi pemain di timnas senior kayak begitu. Memang sih mereka masih kelompok usia. Banyak juga yang bilang, apa yang kalian harapkan dari kelompok usia? Ya udah, kasih dukungan aja. Betul, kita harus kasih dukungan. Tapi kalau mereka nggak perform, kita ngerasa kayak kau udah TC lama-lama, tapi kau performnya kayak begini, untuk apa gitu? Kayak tidak ada fungsinya kau melakukan TC lama-lama kayak begitu. Terlihat jelas bahwasannya timnas U20 kalau untuk level Asia belum. Jelas terlihat kok. Kita harus fair. Kalau emang bagus kita bilang bagus. Kalau emang nggak bagus ya nggak bagus. Kemarin di pertandingan pertama timnas kita mainnya tidak bagus sama sekali. Pertandingan kedua ada peningkatan. Tapi kan kita harusnya menang kayak begitu. Ini masih ada pertandingan ketiga lawan Yaman. Mudah-mudahan masih ada kesempatan kita untuk memenangkan pertandingan. Sayang kalau seandainya kita nggak bisa dapat poin sama sekali. Kayak ngapain gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada pemain diaspora yang masih 18 tahun, 19 tahun, buatku nggak apa-apa lah. Udah, supaya pengalaman yang mereka dapat di luar tuh bisa dibagi ke kita kayak begitu. Kayak kemarin tuh timnas U23 kita waktu Piala Asia. Ya itu terlihat jelas bahwasannya anak-anak yang main di Eropa ketika disuruh tanding di satu pertandingan levelnya lebih tinggi, mereka secara mental lebih siap. Itu terlihat jelas. Ini buat PSSI mungkin ya silakan. Sama akun PSSI sampai sekarang kalau kalah masih belum mau posting ya? Belum ada. Buat akun timnas Indonesia fair aja. Kau kalau kalah ya posting aja kalah. Kalau menang kau posting menang. Jangan kau menang kau bangga-banggakan. Wah. Kalau kalah kau nggak berani posting. Kenapa? Posting aja, nggak ada masalah. Sama ini aku menunggu komentarnya Bung Towel nih mengenai timnas U20. Ada nggak? Dia ada berkomentar nggak dari kemarin? Hah? Nggak ada ya? Kenapa Bung Towel? Dilarang? Atau nggak menarik buatmu engagementnya? Kan sama-sama timnas. Toh ini juga anak-anak ini bibit dari penerus di timnas senior nantinya. Kenapa nggak ngasih komentar? Kenapa nggak berbicara? Kalau kau berbicara mengenai kemajuan sepak bola Indonesia, ya ayo sama-sama. Menang kita dukung, kalah kita kasih masukan. Kenapa? Kan jadi tanda tanya. Ayolah, fair, jadi orang tuh fair kayak begitu. Kita lihat nanti di pertandingan ketiga lawan Yaman, apa yang terjadi. Harapanku kita harus menang di pertandingan ini untuk menjaga mental, menjaga terutama menjaga mental pemain semua segala macam. Kalau seandainya timnas ini gagal, PSSI harus melakukan evaluasi. Tidak ada salahnya melakukan evaluasi. Kalau Coach Indra Sapri bagus dalam pembinaan usia 19 dan lain-lain di Asia Tenggara, fokuskan di situ. Begitu ke Asia, kasih pelatih yang lain. Itu jauh lebih fair buatku. Karena persiapan itu nggak sedikit uang yang dihabiskan.
Buat apa persiapan lama-lama kalau hasilnya seperti itu? Menurutku sih ya. Gak tahu menurut kalian. Menurut kalian seperti apa bagusnya kayak begitu? Kita harus akui Coach Indra Sapri bagus sekali untuk pembinaan usia muda, terutama ketika berkompetisi di ASEAN. Kayaknya Coach Indra Sapri punya keberuntungan di situ. Coach Indra Sapri boleh tuh difokusin untuk itu. Buatku nggak apa-apa. Tapi begitu Asia, kita kasih pelatih yang memang punya mental bertanding di Asia. Itu jauh lebih fair buatku, karena sepak bola kan kita bicara tentang sportsmanship. Kita harus punya jiwa itu. Jadi fair-fair aja kayak begitu. Selama aku diminta timnas untuk ngelatih nih, ya udah latih. Aku diminta timnas turun ke timnas U19 nih, ya udah silakan latih. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah juga di situ. Yang penting kan membanggakan. Ini sudah dikasih kesempatan, kalau coach gagal, ya udah nggak apa-apa. Mungkin belum rezekinya. Coba lagi, bentuk lagi tim, bertanding lagi di ASEAN. Kalau sudah ASEAN-nya berhasil, lakukan lagi. Coba lagi untuk ke babak selanjutnya. Kayak begitu. Mudah-mudahan PSSI bisa kali mendengarkan omongan-omongan kita ini. Kayaknya hari ini itu aja yang mau kita bahas di pertemuan kayak rapat, kayak meeting aku pertemuan di pembahasan minggu ini. Karena kayaknya dua hal itu yang menarik. Kemarin hasil pertandingan Persib lawan Persija lawan Persib, dan hasil pertandingan timnas U20. Untuk pertandingan-pertandingan di Liga 1 selanjutnya, terutama rivalitas antar supporter, mari pelan-pelan kita hilangkan. Provokasi-provokasi di media sosial hilangkan, supaya jauh lebih tenang. Menjaga rivalitas itu boleh selama tidak memaki dan memprovokasi. Kayaknya coba dibayangin, satu stadion ada dua pendukung saling can. Kayaknya menarik sekali itu. Dan momen itu pasti masih bakal kita tunggu sampai kapanpun. Terima kasih banyak buat yang ngedengerin. Ini udah dibilang, kemarin ada lagi yang bilang, Hais inilah oke nih. Di apa dibilangnya? Di sini nggak laku, main film nggak laku. Sekarang sok-sok ngomongin bola. Bang, pening lah bang. Ini aku ngomongin bola, bukan jadi pandit. Aku ngobrol aja. Ini tempat kalian kukasih tempat diskusi, malah ribut kalian. Kadang pening kali kepala aku. Mending kalian itu posting itu komen judul aja di konten ini. Karena kayaknya komen kan kalah banyak sama komen-komen judul itu. Kalian itu ya yang komen-komen judul, maunya satu dicari akunnya tuh ditangkap. Habis itu ditanya, "Kau siapa yang nyuruh kau komen kayak gini?" Seru kali dibongkar. Dibongkar itu yang komen-komen itu. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.